Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, hari ini kita menyaksikan di tengah-tengah kita banyak sekali problem-problem ekonomi yang terjadi. Kita tahu bagaimana kemudian yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Kita tahu banyaknya kemudian korupsi di negeri kita. Kita juga tahu betapa banyak kemudian orang-orang yang mati karena kelaparan. Kita juga pasti menemukan banyak fakta betapa banyak pengemis, fakir miskin, dan orang-orang yang kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di satu sisi, kita juga menemukan orang-orang yang berkelimpahan dengan sangat luar biasa. Dia memiliki harta yang sangat luar biasa, kemudian berhamburan di mana-mana, bahkan kemudian dalam jumlah yang mungkin tidak pernah bisa kita bayangkan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian dampak dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Sederhananya, sistem ekonomi kapitalis membuat yang kaya semakin kaya dan yang membuat yang miskin semakin miskin. Membuat gap atau jarak di antara mereka itu menjadi semakin jauh. Kita menemukan ada orang yang dengan mudahnya mencari uang. Dengan mudahnya kemudian dia mendapatkan uang. Di satu sisi ada orang yang sangat sulit untuk mendapatkan uang. Nah, sistem ekonomi kapitalis itu membiarkan semua orang yang ada di dunia ini untuk bertarung di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan ini untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa memperhatikan siapa yang harus dibantu atau perlu bantuan dan siapa yang kemudian harus diatur. Nah, karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sudah memberikan solusi yang paripurna dan sangat fundamental terkait dengan hal ini. Apa itu? Dalam sistem ekonomi Islam kemudian membagi kepemilikan menjadi tiga. Yang pertama adalah milkiyatul fardiyah, kepemilikan pribadi. Yang kedua milkiyatul kepemilikan umum. Dan yang ketiga milkiyatul daulah, kepemilikan negara. Sekarang kalau sistem kapitalisme, semua orang boleh memiliki. Dia boleh memiliki pulau, dia boleh memiliki, mungkin kalau dia andaikan bisa beli Mars, dia boleh beli planet Mars. Kalau dia misalnya bisa beli bumi, dia mungkin akan beli bumi. Nah, tapi di dalam Islam, kalau kapitalis itu tidak dibatasi, di dalam Islam itu dibatasi. Ya, ketika kita menemukan di dunia kapitalisme ada orang yang punya tambang batu bara dengan sangat besar, dengan sangat kemudian luas, sekaligus dengan jalan-jalannya, maka Islam melarang hal itu. Kenapa? Karena itu termasuk pada milkiyatul am, artinya kepemilikan umum yang wajib dimiliki oleh masyarakat secara luas. Artinya penghasilan, pengolahan, dan apapun yang didapatkan dari sana itu kemudian dikembalikan untuk kemaslahatan umum. Bisa dalam bentuk rumah sakit, fasilitas pendidikan, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk mensupport kebutuhan primer masyarakat umat. Nah, itu salah satu contoh bahwa sebenarnya solusi Islam, ekonomi Islam, itu adalah solusi yang benar-benar bisa menempatkan dan membalanskan bagaimana penyebaran kekayaan berada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya kita untuk beralih dari ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam. Sudah waktunya kita meninggalkan ekonomi kapitalis yang sangat kemudian duniawi, materialistis, semuanya nggak peduli halal dan haram, bahkan cenderung haram semua, dilibas terus. Kita pindah menuju syariat Islam yang lebih barokah. Ketika Allah kemudian menentukan aturan kepada kita untuk membagi kekayaan, untuk kemudian membuat aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang insya Allah dengan sistem ekonomi Islam inilah kita akan mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.